bersama Mading BPKS ingin mempresentasikan hasil Mading kami dengan judul Proses Perumusan Pancasila. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldina Evelyn, absen 5. Saya Krista Gautamia. Saya Fadila Nur Anissa. Pertama, sejarah terbentuknya BPUPKI dimulai dari Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya untuk menarik dukungan rakyat Indonesia di tengah situasi perang yang semakin sulit berkembang. Setelah menduduki Indonesia pada tahun 1942, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan berusaha memenangkan hati rakyat dengan menjadikan kemerdekaan. BPUPKI diperlukan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. Yang kedua, sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Negara di gedung Kosan Megawatt di Jalan Bintang Jakarta Pusat. Yang ketiga, gagasan 3 tokoh. Yang pertama dari Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya dari Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian dari Igusti Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Dan yang keempat adalah sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945. Sidang kedua ini dilaksanakan di Kuncul Sangiin, Jakarta Pusat. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan undang-undang dasar yang mencakup 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Rancangan ini mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat untuk membentuk negara yang merdeka, adil dan berdaulat. Yang kelima, sejarah pembentukan Panitia 9. Pembentukan Panitia 9 berawal dari konsep Pancasila yang dimulai pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedjodiningrat menyampaikan bahwa pembentukan Indonesia merdeka memerlukan dasar negara yang kokoh. Sidang tersebut ditutup dengan pidato dari Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberikan nama Pancasila. Rumus kelima prinsip itu adalah: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. BPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah pembubaran BPUPKI dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPKI beranggotakan 21 orang, termasuk Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. BPKI memainkan peran penting dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
pada sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketujuh, hasil rapat PPKI. Rapat pertama pada 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, penetapan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta pembentukan KNIP sebagai badan legislatif sementara. Rapat kedua pada 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada rapat ketiga atau pada 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan untuk membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai politik tunggal serta pengesahan BKR. Pada rapat keempat yang dilaksanakan pada 23 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Kabinet Pertama Indonesia yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.